إلى حضرة سيدنا رسول محمد بن عبد الله وآله وصحبه وقرر به ذريته أجمعين والتابعين والأولياء والصالحين خصوصا للإمام كل مقام سلطان الأولياء سيد شيخ القدر الجليل وإدارة كل حوائج سيد الإمام أبي يزيد البستامي وروحه قبل على سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمسن المدد إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الله إلى سيد الشيخ البلبل سيد الشيخ محمد كشف الغار بالنادي اسمع البلبل سيد الشيخ محمد لن شعر البلبل وخصوصا إلى الله سيد الإمام يحيى بن شرف الله وسيد الإمام شرف الرحمن بن أبي بكر إلى السيد الإمام شهد الله الشعراء وسيد الإمام سيد الإمام سيد الإمام شحيح سيد الإمام سيد بكر بن محمد شفاء المكي سيد الإمام شيخ محمد راوي بن عمر البدر وأهل سعد أنت سيد إليه وخصوصا إلى روح سيدي ورسوله ورب الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عمر البلبل وجميع الشيخ والشيخ الله الكريم يتدشر الرحمة والمغفرة ويعيد الرجل بالجنة علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركته ومن بركة علمه وأسراره وماله ومعارفه وكراماته بسر النبي وآله لهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك رحمة للعالمين السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته قال المسلم الرحيم الله تعالى ونفعنا به وعلمه بدارين إرشاد العباد وحكى اليافعي عن سهل بن عبد الله قال أول ما رأيت من العجائب والكرامات أنني خرجت يوما إلى موضع خالد فطاب المقام فيه ووجدت من قلبي إلى الله عز وجل وحضرت الصلاة ووهبت الوضوء وكانت عاداتي من سبايا تجري dalam di kulli salat fa inni ka'annani ihtamamtu li faqdil ma'i fa bayna anaka jalika iza dababun yamshi ala rijlayhi ka'annahu insanun
ma'ajaratun khadara qad amsaka biyadihi alaiha falamma ra'aytuhu min ba'idin tawamtu annahu adamiyyun hatta dana min wa sallama alayya wa wada'a al-jurrata bayna yadayya fajani a'radul ilmi faqultu al-jurratu wal mu'min ayyahuha fataqaddabu wa qala ya sahlun inna qawmun minal wuhush kad ingkatana illallah ta'ala bi'azzil mahabbati wa tawakkuli fabainana natakallamu asasabina bi mas'alatin nudina ala inna sasalan yurima an litajadil wudu'i fawadatu hadhihi al-jurrata biyadayya wa izan bijambi malakani padanantu minhuma wa susbabi zalmani minal hawa. Kita itu wahakal yabi'in dan menceritakan oleh Imam Yafi'i, yaitu Imam As'ad bin Abdullah al-Yafi'i. Ini ada di dalam kitab Rawdul Rayyahin. Lagi cerita ini ada di dalam kitab Rawdul Rayyahin yang disusun oleh Imam Abdullah bin As'ad al-Yafi'i. Imam Yafi'i menceritakan an Sahlin bin Abdullah daripada Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah ini atus hari tidak. Sahal bin Abdullah atus hari, seorang wali besar yang di dalam kitab Tabaqatul Qur'an ada juga diceritakan oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'rani. Imam Abdullah At-Tustari, beliau seorang berkata, awal ma ra'aitu minal ajaibi wal karamati. Pertama kali yang aku lihat daripada keajaiban dan karamat. Maksudnya dalam dunia tasawuf sebuah keyakinan pasti bahwa karamat itu ada. Karena karamat itu bagian daripada juz'un minal mu'jizat, bagian daripada mukjizat. Karena kalau wali itu adalah karamat, kalau nabi namanya mukjizat. Mukjizat dan karamat itu pasti ada. Mukjizat bagi para nabi, karamat bagi para wali. Karena mukjizat itu bagian daripada pembuktian bahwa dia seorang rasul nabi Allah. Karamat itu bagian daripada pembuktian bahwa dia seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun biasanya di dalam perjalanan dunia sufi, orang akan mendapatkan karamat, akan mendapatkan keajaiban setelah melaksanakan kriya Allah, setelah melaksanakan kriya Allah dan mujahadah dengan istiqomah.
karamat dan keajaiban itu didapatkan setelah seseorang salih, setelah seseorang murid melakukan riyadhah latihan melawan hawa nafsu dalam rangka mencapai sebuah makam dalam kedudukan tersebut. Lalu riyadhahnya itu membutuhkan mujahadah, perjuangan nang gigih. Maka adalah yang disebut dengan riyadhah dan mujahadah. Apabila riyadhah dan mujahadahnya itu berhasil, biasanya yang akan timbul atau yang didapatnya itu adalah ajaib wa karamat, keajaiban dan karamat. Artinya, jangan kita berharap melihat sebuah keajaiban. Jangan kita berharap mendapatkan sebuah karamat kalau kita tidak pernah berriyadhah, tidak pernah bermujahadah. Inilah perbedaannya seorang santri dalam pondok, seseorang santri yang pintar tapi dia tidak melakukan riyadhah dan mujahadah. Beda dengan santri yang biasa pintar tapi dia melakukan riyadhah dan mujahadah dengan ikhlas. Maka siapa yang melakukan riyadhah dan mujahadah dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan hati, itu yang mendapatkan kemuliaan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar bermujahadah, orang-orang yang benar-benar berjuang melawan hawa nafsu, orang itu akan kami tunjuki kepada jalan kami. Dia akan mendapatkan ajaib. Apakah amalan bila kita riyadhah mujahadah dalam sebuah amaliyah, maka amaliyah itu kadang kita lihat sebuah keajaiban dari amaliyah tersebut. Ini maksudnya, sepintar apapun seorang santri, kalau mau melakukan riyadhah dan mujahadah, maka dia hanya pintar tapi tidak bisa melihat ajaib wal karamat, keajaiban sebuah amaliyah, keajaiban sebuah ilmu, keajaiban sebuah wirid, keajaiban sebuah ibadah. Karena keajaiban itu didapat setelah riyadhah dan mujahadah. Imam Abdullah bin Sahal At-Tusturi, beliau seorang sufi yang berriyadhah, seorang sufi yang bermujahadah, lalu sukses. Disitulah beliau melihat keajaiban dan karamat. Apa yang beliau lihat keajaiban dan karamat itu ceritanya begini. Inni ra'aitu inni anni kharatu yawman ila mawdi'in khalid. Sesungguhnya kharatu aku keluar yawman pada suatu hari ila mawdi'in khalid, ke tempat yang suci. Ya kan? Aku jadi keluar ke tempat yang sunyi daripada penglihatan manusia. Bukan hanya sunyi dari penduduk, tetapi sunyi daripada penglihatan manusia. Ini dapat kita pahami. Yang sunyi daripada penglihatan manusia itu biasanya adalah bilwati, di lembah-lembah atau di sahara, di tanah lapang yang kosong, jauh dari kehidupan manusia, ataupun di gunung-gunung. Itulah kehidupan yang jauh dari penglihatan manusia. Pataba lil maqafi, maka senang hatiku bertempat di tempat yang sunyi itu.
rasanya hati nyaman, tenang, tenteram di tempat yang jauh dari keramaian, di tempat yang jauh dari penglihatan manusia. Maka wajadtu min qalbi ilallah, mendapati aku dari hatiku kepada Allah. Maka disitulah aku mendapatkan kenikmatan zikir. Disitulah aku mendapatkan kelezatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang kekasih akan merasa lebih nyaman kalau ia berduaan. Seorang kekasih merasa mesra, merasa lezat ketika dia berdua-duaan, tidak ada orang lain yang mengganggunya. Begitulah ketika seorang wali Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan merasakan kemesraan, mereka akan merasakan kelezatan dan keasyikan ketika mereka bersembunyi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari keramaian manusia, jauh dari penglihatan manusia, asyik dalam zikrullah. Nah setelah itu wahadaratis shalah, sampailah hadir waktu sembahyang, wahadaratis shalah, dan sampailah hadir waktu sembahyang, sampai zuhur bapaknya. Di mana beliau tahunya bahwa imam waktu zuhur, padahal tidak ada petunjuk seperti zaman sekarang, kedengaran orang azan, kemudian pakai alarm, kemudian pakai jam tangan, zaman dahulu ke dada. Mungkin petunjuk yang sangat tepat dalam menentukan masuk tidaknya sembahyang adalah matahari. Karena matahari bagian tanda-tanda kekuasaan Allah, matahari lah sebagai petunjuk waktu dalam sembahyang. Makanya ada yang disebut zawal syamsi, gelincir matahari. Kemudian gelincir matahari begini, tulul syamsi, terbit matahari, tenggelam matahari. Maka matahari banyak mempengaruhi dalam waktu sembahyang. Sedangkan bulan itu mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa itu dipengaruhi oleh bulan. Kemudian hari raya dipengaruhi oleh bulan. Haji dipengaruhi oleh bulan. Inna syamsa wal qamara la ayatani min ayatillahil kubra. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah daripada kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengetahui bahwa waktu sembahyang itu sudah masuk dengan cara melihat matahari. Umpama matahari sudah gelincir dari pertengahannya, maka masuklah waktu zuhur. Umpama matahari sudah zilul syai'i mislaihi, apabila sudah bayang-bayang sesuatu dua seumpamanya, maka waktunya begini dan seterusnya. Begitu waktu sembahyang sudah datang, wa aratu salat, aku ingin sembahyang. Iyalah, wa aratu, dan menginginkan aku as-salat, akan sembahyang. Lalu aku jadi sembahyang. Anak bodoh dulu, aku akan bodoh. Apa batal? Batal sisi wudu sehingga akan berwudu? Tidak. Kenapa? Adatul auliya. Ingat kata adatul auliya. Kebiasaan para wali itu adalah menjaga dawa mutahharah, terus menerus diri dalam keadaan suci. Itu kebiasaan orang wali.
Jadi orang wali itu salah satu kebiasaannya adalah menjaga kesucian diri, suci diri daripada najis, suci diri daripada hadas kecil ataupun hadas besar, termasuk menjaga kesucian diri daripada kemaksiatan. Kenapa beliau ingin berwudu padahal ada batal? Karena kewian orang wali itu menjaga diri dari kesuciannya. Beliau berkata, karena hati adalah kebiasaanku min sabaya, mulai waktu kecilku sudah tajdidul wudu'i likulli sholatin, memperbarui wudu bagi atau untuk setiap kali sholat. Bahasa kita, aku sudah terbiasa mengamalkan diri dalam keadaan suci. Iya, bahasa kita mulai pondokan mulai karena sudah menjaga diri dari kesucian. Mereka mulai balik sampai balik, jaga diri daripada jangan sampai lepas, jangan sampai kada suci. Batal wudu supaya diri dalam selalu keadaan suci yang disebut dengan dawam taharah. Nah, ini bagian daripada riyadhah sebenarnya. Ini bagian latihan ringan, tapi santri banyak mengamalkan. Coba latihan ringan. Apa yang dilatih latihan ringan itu? Ya latihan jangan batal wudu. Jangan batal wudu. Latihan dawam taharah, selalu dalam keadaan suci kemanapun. Diri suci, suci daripada najis, suci daripada hadas kecil. Jadi wudu terus. Paham? Nah, bila riyadhah ini dilakukan, lalu membutuhkan perjuangan. Karena kita kadang-kadang menghadapi bakmih dan sebagainya. Apabila ini dilakukan riyadhah dan mujahadah ini dilakukan, akan melihat keajaiban. Tapi bila kada nang ringan aja kada mau, jangan harap. Jangan harap melihat keajaiban dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan amalia, dalam kehidupan wirid, dalam kehidupan melayani. Belajar Tuhan, menikam sudah ini makin nyaman, jangan dijabai. Harinya di rumahnya aja tuh, musyawarah makin nyaman lagi, kamu makin nyaman lagi, mamalkan jangan batal wudu, selalu dalam keadaan suci. Karena ada bersuci selalu ini, paling kantut bakal gurih, nyaman lah, nyaman aja sebenarnya. Oh, aku jam 11 kami wudu. Oh, gurih, kenapa gurih? Habis zuhur maka pakai batal wudu terus menerus begitu. Latihan melatih diri dalam keadaan suci. Abdullah bin Sahal bin Abdullah mulai lagi sudah melatih diri, sudah terbiasa dalam keadaan suci. Nah, sehingga apabila sampai waktu sembahyang tetap berwudu. Berwudunya bukan karena batal wudu, tetapi tajdid dalam wudu, hanya menyari wudu, hanya mentajdid wudu, memperbarui wudu. Inilah ujar Sahal bin Abdullah As-Sustari, kebiasaan mulai kecil. Ikam masih kecil, orang marah masih kecil sebenarnya. Walaupun sudah kelewatan. Iya, masih anak aturan mulai balik sudah. Mulai balik itu malah doa.
sudah liwat mungkin lebih aturan, sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu oh ini apanya, tinggal mau riyadhah. Mulai tinggal mau dari riyadhah. Nah, terus karena aku ujar Abdullah Sahal bin Abdullah Al-Tusturi punya kebiasaan, aku punya kebiasaan sehari-hariku tidak berlalu, sehari-hariku tidak pernah selalu dalam keadaan suci, dan aku setiap kali hendak sembahyang waktu sembahyang datang memperbaharui wudu. Nah, lalu pakaan ni igtamamtu li faqdil ma'i, aku sedih karena air tidak ada. Hendak wudu, air tidak ada. Pakaan maka seakan-akan aku igtamamtu bersedih li faqdil ma'i karena tidak ada air. Begitu mau berwudu ternyata air tidak ada, sedih rasanya. Sedih rasanya. Kenapa? Sebenarnya bisa sembahyang, cuma sedih karena tidak bisa melakukan wudu tajdid. Di saat itulah pabainama ana kadzalik, maka ketika anadzalika aku di sisi seperti itu, wa izan pun tiba-tiba ada seekor binatang. Ada binatang yang lumayan besar, yang berjalan atas dua kakinya. Binatang aneh. Binatang melata tapi kakinya dua, tapi besar. Padahal binatang itu wa minhum mayyamshi 'alal rijlaini wa minhum mayyamshi 'alal arba wa minhum mayyamshi 'ala batnihi wa minhum mayyamshi 'alal rijlaini wa minhum mayyamshi 'alal arba. Sebagian makhluk Allah yang di atas tanah bumi ini ada yang berjalan dengan perut, yaitu ular dan yang lain-lainnya. Wa minhum mayyamshi 'ala rijlaini, ada yang berjalan dengan dua kaki, ayam itik halus saja dua kaki. Adalah gandanya dua kaki lah, dada. Wa minhum mayyamshi 'ala arba. Sebagian binatang yang melata di bumi ini berjalan atas empat kaki. Biawak, buaya, harimau, kambing, sapi, kakinya empat. Ini binatang aneh, binatangnya melata, besar, tapi kakinya dua. Aneh, ajaib. Binatang apa ini? Permasalahannya ini binatang ka'anau insanun, seperti manusia. Manusia dua kaki, tapi rupanya binatang. Paham? Rupanya kayak manusia, bersifat asli manusia. Ini binatang, kakinya dua seperti manusia, bisa berjalan seperti manusia, mukanya binatang. Mau jerantun beserta dia ada wadah apa khadru warna hijau. Oh ternyata binatang ini membawa wadah warna hijau. Kat amsasa biyadihi alaiha. Sungguh dia memegang dengan tangannya atas wadah itu. Kayak manusia. Kayak manusia mengikuti membawa wadah ini kayak manusia. Cuma rupanya benar kayak binatang. Permasalahannya makhluk apa ini aneh. Falamma ra'aituhu min ba'idin, manakala aku melihat dia dari kejauhan,
Tawahhamtu annahu adamiyun, tawahhamtu menyangka aku, mengira aku, annahu bahwa dia adamiyun manusia. Oh, aku lihat mulai jauh, kukira di sini manusia. Sekalinya hatta dadam ini sampailah dia mendekat dariku. Oh, parah. Bukahkah Abdullah Sahal bin Abdullah nang bukah itu padahal ini makhluk nah itu orang wali la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Orang wali takutan itu lain-lain wali itu takutan lawan jin lah la khaufun alaihim, mereka tidak takut. Wasallallahu alaihi, lalu dia memberi salam. Assalamualaikum ya Sahal. Salam wa jarra baina yadayya. Lalu dia meletakkan wadah air di hadapanku. Dah mana wadah? Mana wadah? Masyaallah. Wadah air. Pajani awal ilmi, maka mendatangkan aku oleh yang datang dari pengetahuan. Hanya paham ini tahu dah. Apapun aku berkata al-yarr wal aina huwa. Aku berucap wadah dan air datang di mana kapan? Di sisi aku mencari baju malik. Kan cidin dan dari air makhluk ini membawa wadah berisi baju, pasti bernyanyi. Wadah dan air ini dari mana engkau dapatkan? Panatakaddab, binatang kami berbicara. Panatakaddab, maka berbicaralah binatang itu waqala dan berkata, ya Sahal, wahai Sahal, inna kaum minal wush, kami ini kelompok binatang buas. Binatang buas. Wallahu a'lam. Pokoknya inna kaum minal wush, sesungguhnya kami kelompok binatang buas, binatang liar. Kami ini binatang liar. Kat ini kakakna ilallah, kami ini sudah putus lawan Allah. Ati putus. Oh, ingkakatu kami ini hidup hanya semata-mata kepada Allah. Ingkakatu jangan diputus hubungan. Arti ingkakatu kami semata-mata kepada Allah. Bi'azmil mahabbah, karena besarnya cinta. Biarlah kami ini binatang liar, tapi kami hidup ini karena kekuatan cinta kami lawan Allah. Kami menghususkan hidup hanya lawan Allah, tidak tergantung dengan yang lain. Tidak tergantung dengan yang lain. Masya Allah, ini binatang bebek. Kami hanya semata-mata hidup ini dengan Allah, dengan kekuatan cinta, wa tawakkuli, dengan kekuatan tawakal. Makanya tawakal cinta ngarang-ngarang. Kekuatan tawakal dan kekuatan cinta lah yang bisa membawa kami fokus dengan Allah. Fabayyana takallama ashabina, maka manakala berkisah nenek lawan Sahal kami berpembicaraan ma'a ashabina lawan kawan-kawan kami masalatin dalam satu masalah. Ulun kan kada seorangan, ulun ada kawan. Lalu kami berpembicaraan sesama binatang biasa, bahasa binatang. Andira izmudina, tiba-tiba kami dipanggil. Allah, ketahuilah, inna Sahal yuridu ma'an, itu nasi Sahal banyu. Bahasa kita, inna Sahal, sesungguhnya Sahal bin Abdullah yuridu ma'an, menginginkan air.
menginginkan air dicarikan kita di lulu untuk memperbaharui wudu. Nah inilah aku datang, aku disuruh. Itu kisahnya fawadatu ahadihil jurrabiyah, maka meletakkanlah aku ini wadah dengan tanganku wa izan bijambi malakani. Tiba-tiba di sampingku ada dua orang malaikat. Ajaib. Ku ambil banyu tak ada. Keliling ada dua orang malaikat. Masya Allah. Ajaib. Karamat. Orang wali ini berbagai mana raminya ada kawan. Nah, apa tadi? Padahal tumin aku berparak lawan orang malaikat tersebut wasabba fiha hadzal ma'a minal hawa, lalu menumpahkan kedua malaikat itu ke wadah itu ini air dari angin dari atas. Wa ana asma'u khariral ma, dan aku mendengar khariral ma, percikan air. Oh ini kisah binatang tadi, kisah binatang tadi. Kendang nih kisahnya wadah ini. Nang mengisi wadah ini memang kami bawa, nang mengisi baju ini malaikat. Nang mengisi baju ini malaikat. Nah ini agan biar wudu, karena kami disuruh bawa ini. Paqala lalu jersahal. Qala saslun bagusya pingsan aku. Mendengar kisah pingsan aku. Alamma afaqtu, begitu aku sadar siuman izan bil jarati, tiba-tiba wadah itu mawdu'un, sudah terletakkan. La a'lamu bibi, aku tidak mengetahui di mana binatang tadi. Aina zahaba, kemana pergi. Begitu siuman sadar wadah tetap ada, binatang tadi hilang tidak tahu. Hilang wa ana mutahasirun, aku sedikit menyesal. Wa ana mutahasirun, aku menyesal izalam kallimuhu, karena aku kadang mandirinya jaya pandiri di sini ini itu. Wa tawawatu bodoh dengan air ajaib. Aku berwudu, falamma maratu, manakala aku sudah selesai berwudu, aratu an asyraba, aku ingin minum minah dari wadah ini. Panmudi minal wadi, lalu aku dipanggil dari lembah. Ya sahlu wahai sahal, lam yuzalaka fi syurbi hadzal ma'i, tidak diizinkan bagimu meminum ini air. Itu salele buja. Jangan nyom bahasa kita. Ba'du sesudah wudu. Udah itu pabaqiyatil jarratu, bukan pabaqiyatil jarratu, maka atau pabaqiyatil jarratu, boleh aku tinggalkanlah itu wadah tataribu bergerak. Wadah bergerak. Wa ana nanzuru, akan memandang ilaika pada wadah soalnya bergerak hilang wadah tadi. Fala adri aina zahabat, tidak mengetahui aku di mana perginya. Apa hubungannya kisah ini lawan bab ini adalah babul wudu. Hubungannya adalah dawamul wudu wa tajdiidul wudu. Paham? Maka
Maka apabila kita mengamalkan, meriwayatkan selalu dalam keadaan berwudu, selalu dalam keadaan suci, kemudian sampai waktu memperbaharui wudu, keajaiban akan kita temui. Dan ini sudah banyak kejadian atau orang-orang yang merasakan hasilnya atau melihat keajaiban, keanehan bagi orang yang turut riyadhah melatih diri, mengamalkan diri selalu dalam keadaan wudu, diri dalam keadaan suci sampai waktu tetap berwudu. Terus isuk begitu lagi sampai setahun, sampai 2 tahun, bahkan mungkin sampai 5 tahun, dia akan melihat al-ajaib, keajaiban, bagaimana ajaibnya orang yang mengamalkan dirinya selalu dalam keadaan wudu, selalu dalam keadaan suci, dan selalu memperbaharui wudu ketika sampai waktu sembahyang. Rata-rata orang wali mengalami ini. Rata-rata orang salik, rata-rata orang salik yang di dalam suluknya selalu ini yang ditekankan, selalu melihat keajaiban. Maka kalau kita dalam kehidupan kehidupan, bila seorang santri kawam mengamalkan ini, hidupnya akan, ilmunya akan berkah, ilmunya akan manfaat, dan dia akan melihat karamah. Kalau seorang pedagang mampu mengamalkan dirinya walaupun dalam berdagang tapi tetap dalam keadaan wudu, bila batal wudu sampai waktu sembahyang walaupun kada batal berwudu lagi, begitu dijalani dia akan melihat keajaiban dalam kehidupan bisnisnya, dalam kehidupan berdagangnya, maka rezekinya akan melimpah, rezekinya akan berkah. Seorang pengusaha bila ia pun menjamalkan dawamul wudu, diri selalu dalam keadaan suci, suci daripada najis, suci daripada hadas, bila batal berwudu sampai waktu sembahyang tajdidul wudu, berwudu lagi perbaharui, terus dia amalkan, dia akan menyaksikan keajaiban dalam bisnisnya. Seorang petani bila saat bertaninya mau mengamalkan dawam thaharah, selalu dalam keadaan suci, suci daripada hadas dan najis, batal berwudu, apalagi ditambah sembahyang sampai waktu sembahyang walaupun ada batal wudu berwudu lagi, maka sawah atau pertaniannya akan melihat, dia akan melihat keajaiban itu. Paham? Pedagang, pegawai, pejabat, apa bilanya selalu dalam keadaan suci, dia akan melihat keajaiban dalam kehidupannya. Habis kemudian paslun bi ahkamil du'i ila akhirih, wallahu a'lam.